Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi ini kita mau sedikit review HRV kita ini yang usianya kurang lebih sudah menginjak tahun ke-7, tapi kita baru pakai kurang lebih selama 6 tahun. Jadi gimana kondisinya setelah 7 tahun pemakaian? Kita beli sejak baru ya teman-teman ya. Penasaran? Let's go. Oke, selamat pagi. Kita sekarang mau review, tapi kita ngopi dulu sebelum review biar lebih melek. Jadi HRV ini saya beli dari tahun 2018, sekitar bulan-bulan ke 4 ya, bulan 4 ya, bulan 4 2018. Tapi unit ini adalah NIK 2017 karena untuk tahun 2018 dengan warna yang seperti ini itu belum keluar di awal tahun waktu itu. Jadi adanya yang ready stock 2017 akhir. Oke, akhirnya kita bungkus, dan waktu itu untuk yang warna putih, merah, sama yang tuton kalau nggak salah itu harus indennya cukup lama. Indennya cukup lama, kurang lebih sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan gitu, karena waktu itu kita keburu mau dipakai, keburu butuh banget kendaraan. Akhirnya kita ambil yang 2017 warnanya special edition ini. Kenapa aku bilangnya special edition? Sebenarnya nggak ada tulisan special editionnya juga di situ, cuman rare banget warna ini. Di jalan tuh jarang banget ketemu warna ini, dan ini adalah warna yang dipakai untuk syuting iklannya HRV Prestige tahun 2000 berapa ya, 2017 ya. Prestige yang kayak gini keluarnya tahun 2017 kalau nggak salah. Aku waktu itu jadi YouTube, dia warnanya persis banget seperti ini. Jadi kita mulai keliling ya. Ini untuk bodi belakangnya, ini adalah pemakaian harian, tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya tambahi. Kesehariannya seperti ini, kaca-kaca dikit di sini ya, namanya juga dipakai sehari-hari ya. Terus di spion pasti pemakaian di Jakarta, jalannya seperti ini kan. Oke, ini lecet-lecet sedikit di bumper. Ini ada sedikit lecet, minor sih. Terus pasti di bumper tuh ada lecet-lecet segini, kelihatan ya. Oke, ini bodinya asli, warnanya asli dari pabrikannya, tidak ada yang kita tambahin, tidak ada yang kita kurangi. Selebihnya sih apa namanya, asli bawaan pabriknya. Kita nggak ada apa namanya modif atau repaint atau lain sebagainya. Dan ini kalau dilihat, nah ya, ini agak menggelembung ya spoilernya, karena waktu itu kita parkir di bawah pohon, terus karena di atas ada ranting masuk ke dalam sini, kita nggak tahu nggak ada ranting yang masuk, akhirnya dia agak kecongkel seperti ini. Tapi secara fungsional tidak mengaruhi fungsi, sama sekali tidak mempengaruhi fungsi. Mulus ya kondisi luarnya ya. Selebihnya mungkin masih ada dikit-dikit kotor aja, karena ini kita pakai harian, belum saya cuci juga. Terus apalagi ya, dari ban, ini adalah ban kedua, tebalnya masih segitu. Ini adalah ban kedua setelah beli, jadi beli dari baru, ganti ban 1 kali. Nah ini yang belakang masih lebih tebal lagi, sama kiri kanan masih lebih tebal. Oke, sekarang kita masuk ya. Ini udah pakai keyless, jadi cukup tangan aja dimasukkan, buka sendiri. Nah, ini dia dalamnya teman-teman ya.
Sekarang coba kita nyalakan. Indikator sudah on semua, kemudian kita starter. Oke, aman ya teman-teman ya. Tidak ada indikator yang menyala sama sekali, hanya parking brake. Parking brake kalau kita turunkan dia sudah mati. Oke, sebentar kita nyalakan dulu AC-nya. Panas sekali di luar teman-teman. Suhu di luar saat ini 34 derajat. Kita sudah ganti head unitnya dengan Android karena kita punya anak kecil, dan head unit bawaannya itu sudah layar juga, kurang lebih 8 inch atau 9 inch, cuman dia tidak Android dan tidak ada YouTube. Jadi kita ganti Android, dan ini baru. Android yang sebelumnya, kalau udah lihat di video kita beberapa kali, di video kita sebelumnya, layarnya floating, cuman yang itu ternyata error. Androidnya sudah mentok sampai di Android 9 kalau nggak salah. Jadi ini kita ganti Android yang baru, ini Android 10. Lebih fungsional, bisa Apple CarPlay, kemudian Android Auto, wireless lagi. Oke, kembali lagi ke mobil. Kilometernya saat ini sudah 87.100 ongoing. Kita ngomong ongoing ya. Kita ngomongnya ongoing karena ini dipakai terus setiap hari. Jadi pasti akan bertambah. Saya pakai terus setiap hari, dan sejauh pemakaian saya selama kurang lebih 6 tahun ya, walaupun kalau dari usianya 7 tahun, tapi saya pakai baru kurang lebih 6 tahun, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada bunyi kaki-kaki. Kemarin cuman sempat cek kaki-kaki, ada penggantian semacam karet gitu, karet busingnya, itu aman. Kemudian untuk pemakaian saat ini sih aman-aman aja. Kita pakai Pertalite ya, jujur aja kita pakai Pertalite dan mesinnya nggak ngelitik seperti itu. Mumpung di dalam nih ya, mumpung di dalam. Nah, ya. Masih aslinya, kulitnya masih aslinya, dan ini joknya kulit asli bawaan dari dealer. Kulit ya, sekali lagi ini kulit ya, bukan fabric ya. Ini juga masih kencang, penutup sunroofnya belum longgar, belum letoy, masih berfungsi. Aduh panas sekali, ini kotor, belum dicuci mobilnya. Sunroofnya juga berfungsi normal semuanya. Tutup aja ya, panas banget. Terus apa lagi? AC dingin. Ini kita sekarang jam 9 pagi, 24 derajat aja kita udah cukup dingin suhunya, nggak perlu sampai 18. Terus apa lagi ya? Oke, kita ke belakang ya. Di belakang ini cocok banget mobilnya kalau buat kalian yang udah punya anak gitu. Jadi apa namanya, di belakang sudah kita tambahkan monitor untuk si kecil, karena anak saya dulu bayi dan kita sering PP ke Jogja, ke Jakarta. Jadi ini kita tambahkan monitor di belakang. Ini terhubung dengan yang di depan. Jadi ini mirroring sifatnya. Jadi si kecil dudukin di sini gitu, pakai car seat zaman dulu, nonton TV, udah anteng dia. Karena sestabil itu HRV, setenang itu mobilnya. Kalau orang dulu bilang tuh seantep itu. Jadi ini mirroring ya teman-teman. Dari sana apa yang tayang di sana akan tayang di sini. Seperti itu. Oke. Sekarang coba kita ke bagasi. Bagasi sih pada umumnya sama ya sebenarnya teman-teman, gitu-gitu aja. Ini bagasinya, maaf ya berantakan ya. Overall kayak gini. Ini ban serep di sini masih tebal juga. Terus dari sisi-sisi, aduh apa ini? Dari sisi-sisi nggak ada gas repair ya teman-teman. Tulangannya masih oke. Kalau biasanya suka lihat di sini tulangannya masih oke, masih oke.
Ruangannya masih oke semua ya, nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas accident, bekas banjir, ada karat. Oke, dari sini kita lihat juga ruangannya. Silau asli semua teman-teman ya. Oke, terus sorry kurang kencang. Kita lihat dari pintu biasanya di sini nih. Nah, biasa di sini ini masih asli ya teman-teman ya, kelihatan nggak? Masih asli semua sampai bawah, masih aslinya. Sini juga tuh masih aslinya, ini juga masih aslinya, nggak ada yang kita repair. Depannya gimana? Depan tempat driver oke, masih seperti aslinya juga teman-teman. Sini kita lihat, kita cek tuh masih aslinya, masih ada titiknya. Sini coba, aduh kok keras. Masih aslinya, masih seperti aslinya ya teman-teman ya. Tuh kenapa ada lampunya, kita tambahin lampu aja kemarin biar lebih estetik gitu. Ini masih aslinya. Oke, kita ke depan kiri sekarang. Kita ke depan kiri, kita cek masih sesuai aslinya ya teman-teman ya. Tuh sealnya masih asli, sebelah sini juga masih asli. Tuh nggak ada bekas las-lasan. Oh, biasanya keriting ya, mereka nyebutnya kan keriting ya kalau di inspektor gitu kan. Oh, masih aslinya, bahkan bukanya aja masih susah. Ini di sini aslinya, sebelah sini juga masih asli, tidak ada yang keriting sama sekali. Pintunya seperti apa? Pintu belakang kiri ya teman-teman ya. Oh, aslinya semua ya, sealnya ya. Gimana kondisi mesinnya? Sebentar ya, saya matikan dulu ya. Panas banget soalnya. Kalau kita masuk dalam keadaan nyala, kita buka mesinnya, pasti akan panas sekali. Oh salah, apa buka yang buat bensin? Ya, kondisi mesinnya seperti apa? Wow, ntar ya, cukup panas soalnya. Oke, ini dia kondisi mesinnya teman-teman ya, kering ya. Pemakaian 7 tahun, kilometer 87.000 masih cukup kering seperti ini. Memang perlu di salon sih, butuh di salon. Tapi yang penting kan kering, tidak ada bekas rembes, tidak ada bekas oli, tidak ada bekas tabrak dan lain sebagainya. Tuh. Tulangannya masih aslinya semua teman-teman ya, nggak ada yang keriting sama sekali. Nih tulangan apa namanya, kap mesin, sealnya kap mesin tuh masih asli semua ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman, ini aku agak cepet, panas sekali soalnya, silau. Bisa dilihat juga di situ, kelihatan nggak ya, masih aslinya. Nih di sini juga, ini nggak ada yang keriting ya teman-teman ya, masih aslinya seperti itu teman-teman. Nah sekarang minusnya apa sih mobil ini? Oh ya, aki tadi juga baru kita ganti ya. Minusnya apa? Minusnya adalah ya lecet-lecet seperti ini teman-teman. Nggak mungkin mobilnya nggak dipakai nggak ada yang minus ya. Lecet-lecet seperti ini, itu kan. Bumpernya retak dikit, minor. Dari jauh tetap masih KRV kok, gitu kan. Lecet di sini. Terus spion gitu ya, lecet-lecet dikit kayak gini, minor kayak gini. Nah, ini kebuka nih. Terus ini, nah ini emang kalau kita parkir apalagi di Jakarta,
parkirnya udah bener, ada aja orang yang parkirnya nggak bener, nggak tahu nih kenapa nih. Ini belum saya bawa ke PDR karena nggak terlalu kelihatan. Takutnya kalau saya bawa ke PDR nanti jadinya keriting, dikiranya bekas tabrak. Terus di sebelah sini nih, kalau dilihat agak ada bekas cat sedikit. Jadi dulu saya kena keran air di rumah, keran airnya pendek segini, nggak kelihatan sama saya, penyok lah di sini. Terus ini di catnya ngelupas, akhirnya di repaint, tapi nggak kelihatan kan, nggak belang kan. Yang jadi pertanyaan adalah bodinya penyok, bempernya nggak apa-apa, kayak gitu. Hebat emang desainnya. Bodinya yang kalah, bempernya nggak apa-apa, lecet pun tidak bempernya. Kenapa bodinya yang penyok ya? Terus apa lagi ya? Nggak ada sih, nggak ada yang minus lagi, paling ya pemakaian wajar lah, lecet-lecet dikit. Ini nggak ada nih, lecet dikit, kayak gitu aja. Tuh dari jauh masih HRV kan. Tuh tampak kelilingnya kayak gini ya teman-teman ya. 7 tahun loh ini teman-teman. 6 tahun pemakaian, usia dari dealernya 7 tahun. Masih segagah ini. Shockbreaker masih asli semua, nggak ada yang kempes. Terus kita lihat penggantian olinya. Terakhir ganti oli itu nggak salah bulan lalu deh ya. Biasanya saya 3 bulan sekali saya ganti deh. Wah, yang oli transmisinya dilepas. Ini terakhir ganti oli di KM 82.000. Besok ganti oli lagi di KM 92.000. Seperti itu. Saya terakhir ganti oli transmisi itu di KM 45.000 kalau nggak salah. Harusnya ada nih, cuman nggak tahu. Jadi mobil ini itu seringnya dipakai sama adik sepupu saya sama mertua saya di Jogja. Nah, ketika di Jogja biasanya mereka ganti oli, cuman kadang suka kebuang itunya sama mereka nggak kayak gitu. Tapi saya terakhir yang ganti oli mesin adik saya, terakhir yang ganti oli transmisi saya, seingat saya 45.000, cuman itu belum ketemu. Jadi nanti mungkin besok di angka 45 sama 45 90.000 ganti oli transmisi, itu murah, cuma 400.000. Dan ganti oli mesin itu sekitar sama lah, kurang lebih seperti itu. Kalau oli mesin biasanya saya 10.000, maksimal 10.000 udah ganti. Antara 5.000 sampai 8.000 saya ganti biasanya. Jadi perbandingan antara ganti oli mesin dan oli transmisi adalah 4:1. Kalau saya pribadi ya 4:1, 4 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli transmisi, seperti itu. Tapi itu bukan patokan ya teman-teman ya. Semakin sering diganti semakin enak sih rasanya. Dan sebenarnya kita masih sayang banget sama mobil ini. Kita beli dari baru, sama aja kayak kita ngerawat anak bener-bener lahir gitu kan, lahir dari rahim kita. Tapi karena situasi dan kondisi yang sudah tidak cukup, keluarga kita semakin banyak, mobil ini nggak cukup mengakomodir, jadinya ini rencananya mau kita lepas dengan harga yang sangat menarik. Nanti kalian bisa cek ya, linknya di deskripsi. Kita tawarkan di OLX. Terus nanti kalau teman-teman yang domisilinya bukan sesuai plat, nanti bisa kita kasih keringanan dalam artian nanti teman-teman mau pakai KTP kita 1 kali di tahun depan nggak apa-apa. Ini pajaknya masih panjang teman-teman, sampai bulan April 2025, sedangkan video ini dibuat di bulan Agustus 2024, jadi masih panjang. Kalau mau langsung dimutasi nggak apa-apa, misalnya mau pinjam KTP 1 kali lagi nggak apa-apa. Jadi nanti silakan dinego aja, bisa cek harganya di OLX. Dan kalau mau ketemuan silahkan, mobil ini ada di sekitaran Sunter, Kelapa Gading.
daily saya di sekitar situ. Kemudian kalau luar kota misalnya mau kirim-kirim boleh, nanti bisa pilih towingnya, bisa pilih sendiri atau towing dari kita. Kalaupun mau video call depan mobil boleh. Mungkin segitu aja reviewnya. Buat yang cari mobil bisa cek harga mobil ini ya. Ini mobil enak, ini mobil nyaman, ini mobil keren, masih gagah di tahun 2024 dan bensinnya irit. Lebih irit ini daripada Innova. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog Papa Asik lainnya. Terima kasih. Bye.